Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semua dalam episode Wali Songo yang sampai hari ini sampailah pada wali yang ke-8, yaitu Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Shadiq. Bagaimana kisah dan sejarahnya serta kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Kudus? Langsung saja sobat, kita masuk kepada kisah dan kesaktian Sunan Kudus. Sejarah Sunan Kudus. Sunan Kudus dilahirkan sekitar tahun 1500 Masehi. Sewaktu dilahirkan, Sunan Kudus diberi nama Ja'far Shadiq atau Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan. Sewaktu kecil, ia sering dipanggil Raden Undung. Sunan Kudus juga pernah dipanggil sebagai Raden Amir Haji, karena sewaktu naik haji, ia bertindak selayaknya amir atau pimpinan rombongan. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngundung atau Raden Isman Haji dan Sarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang memiliki gelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Ayah Sunan Kudus, yakni Sunan Ngundung, adalah salah satu tokoh penyebaran agama Islam di daerah Jipang, Panolan, serta Blora. Sunan Ngundung juga merupakan panglima Kesultanan Demak, sedangkan istrinya Sarifah Ruhul merupakan adik Sunan Bonang. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Nerang, dan Sunan Ampel. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Ia meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Ia dimakamkan di lingkungan Menara Kudus. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Selain itu, masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama. Apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat, dengan kondisi seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama Islam. Pada waktu itu, suasana di Kudus banyak terdapat kezaliman. Banyak masyarakat yang suka foya-foya, judi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Hal tersebut membuat Sunan Kudus risau. Dapatkah orang-orang yang zalim itu disadarkan? Akhirnya, melalui dakwah,
Sunan Kudus berhasil mengajak mereka memeluk agama Islam. Di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini bisa dibuktikan dari yang pertama, bangunan masjid dan menara Kudus disesuaikan dengan seni bangunan atau arsitektur Hindu. Ini akan memberikan kesan bahwa agama yang dibawa oleh Sunan Kudus sama dengan agama Hindu. Jadi masyarakat tidak terkejut atau menolak. Bukti yang kedua, masyarakat Hindu menganggap bahwa sapi atau lembu adalah binatang suci yang tidak boleh diganggu. Sunan Kudus juga memerintahkan kepada masyarakat supaya jangan menyembelih lembu. Jika ini terjadi, maka masyarakat akan marah sebab binatang kesayangannya diganggu. Bukti yang ketiga adalah lubang pancuran yang berjumlah 8 buah dan berbentuk kepala arca. Angka 8 ini menurut orang Buddha diartikan 8 jalan kebenaran. Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan, dan kesusastraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Beliau mendapat gelar Waliyul Ilmi, sehingga beliau diangkat sebagai penghulu atau kodi di Kerajaan Demak. Sunan Kudus mendatangkan sapi. Cara berdakwah Sunan Kudus tergolong unik karena menggunakan sapi untuk menarik perhatian warga agar mau datang mendengarkan dakwanya. Diceritakan, jika suatu hari Sunan Kudus pernah membeli sapi besar yang disebut sebagai Kebo Gumarang. Sapi itu didatangkan dari India oleh pedagang asing menggunakan kapal besar. Oleh Sunan Kudus, sapi itu dipelihara di pekarangan rumahnya. Masyarakat Kudus yang saat itu mayoritas masih beragama Hindu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Dalam agama Hindu, sapi adalah hewan suci untuk kendaraan para dewa. Maka dari itu, banyak masyarakat Kudus yang datang ke pekarangan rumah Sunan Kudus untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Hingga pada akhirnya Sunan Kudus bercerita jika ia pernah diselamatkan oleh seekor sapi. Maka dari itu ia melarang masyarakat Kudus untuk menyembelih sapi. Banyak masyarakat agama Hindu kagum dengan kisah Sunan Kudus. Tidak sedikit dari mereka menyangka jika Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Maka dari itu, mereka bersedia untuk mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Akhirnya, banyak masyarakat Kudus yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sunan Kudus mengajarkan cara penyebaran agama Islam melalui toleransi. Menara Kudus adalah salah satu buktinya. Gaya arsitektur bangunan menara tersebut memiliki corak agama Islam dan Hindu. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga meminta agar masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi pada perayaan Idul Adha. Sebagai penggantinya, warga bisa menyembelih kerbau. Tujuannya untuk menghormati masyarakat Kudus yang memeluk agama Hindu. Tidak hanya menara Kudus dan bentuk toleransinya, Sunan Kudus juga meninggalkan karya berupa cerita keagamaan Islam, serta tembang mecopat, yakni gending, mas kumambang, dan mijil. Kesaktian Sunan Kudus. Yang pertama,
memiliki badong atau rompi sakti. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, ia diberi badong, yaitu semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong itu, keluarlah jutaan tikus juga sakti. Kalau dipukul, maka tikus itu tidak mati. Namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan, sehingga mereka lari tunggang-langgang. Yang kedua, Sunan Kudus memiliki peti sakti. Ia juga mempunyai sebuah peti yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas di setengah tahun itu. Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terung, menyerah padanya. Itulah sobat semua, kisah singkat, sejarah singkat tentang Sunan Kudus, juga kesaktian yang dimiliki oleh beliau dalam menegakkan agama Islam, khususnya di daerah Jawa Tengah, yaitu Kudus. Semoga kisah Wali Songo, yaitu Sunan Kudus ini, membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.